menghentikan penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri RI Arya Daru Pangayunan. Keputusan tersebut memicu tanda tanya besar dari pihak keluarga. Penghentian penyelidikan diketahui melalui surat pemberitahuan penghentian penyelidikan atau SP3 yang dikirimkan pada istri almarhum Meta Ayu Puspitantri tertanggal 6 Januari 2026. Dalam surat itu disebutkan bahwa penyelidikan dihentikan karena belum ditemukan adanya peristiwa pidana. SP3 tersebut merujuk pada surat perintah penghentian penyelidikan nomor SPPP Ditreksimun tertanggal 12 Desember 2025 yang ditandatangani Kasubdit Tohbang Resmob Ditreksimum Polda Metro Jaya AKBP Resa Fiardi Mahradesi. Alasan penghentian inilah yang dipertanyakan keluarga. Kuasa hukum keluarga Arya Daru, Nicole Aprilindo, menilai keputusan tersebut janggal mengingat masih adanya sejumlah temuan yang belum dijelaskan secara tuntas, seperti luka memar di dada dan wajah Arya Daru yang disebut dokter forensik RSCM sebagai akibat kekerasan benda tumpul. Menurutnya, temuan itu bertentangan dengan penjelasan penyelidik yang menyebut memar tersebut terjadi karena gerakan korban menyandarkan tubuh atau memanjat tembok rooftop gedung Kementerian Luar Negeri pada malam sebelum meninggal. Ia menilai penghentian penyelidikan dalam kondisi seperti ini sebagai tindakan tidak profesional. Pihak keluarga juga mempertanyakan mengapa penyelidikan tidak dilanjutkan untuk memastikan sifat luka tersebut. Apalagi setelah keterangan dari dokter forensik temuan luka tersebut akibat benda tumpul, meski belum dapat dipastikan mekanismenya. Perbedaan penjelasan ini, kata dia, seharusnya menjadi dasar pendalaman lebih lanjut, bukan justru alasan untuk menghentikan penyelidikan. Jelas itu dari tata cara kematian, proses kematian dililit lakban sedemikian rupa. Sebelum dililit, lakban dibungkus dengan plastik resap, lalu dililit lakban. Apakah itu sanggup dilakukan oleh almarhum? Dan pertanyaan kami, pada saat almarhum melilit, dalam posisi bagaimana? Berdirikah dia, dudukkah dia, atau tidurkah dia? Kalau tidur, posisi tempat tidur, kasur, bantal yang rapi, dan diselimuti dengan apakah itu bisa secara logika dilakukan? Itu pertama. Yang kedua, pada saat almarhum dililit atau terlilit lakban, sudah dalam keadaan mati atau setengah mati atau masih hidup. Nah, olah TKP pertama, kenapa lakban itu digunting? Ya, kan dalam lakban itu, dalam plastik itu pasti ada partikel-partikel, baik dari nafas, dari partikel manusia yang bisa mengungkap itu. Apakah kondisi dalam keadaan hidup atau setengah hidup, kondisi hidup atau sudah mati? Ini kan langsung digunting, dan lakban yang digunting pun tidak pernah dihadirkan sebagai barang bukti.
dalam konferensi tanggal 29 Juli yang dihadirkan justru lakban baru yang masih dalam plastik yang diambil dari istri almarhum. Dugaannya mengerucut kemarin Pak keterlibatan pihak. Biarlah itu penyelidik yang mengatakan. Kami tidak boleh berasumsi atau menggerakkan. Saya yakin penyelidik tahu sebenarnya, cuman ada keengganan. Tahu saya. Dan saya sudah dapat banyak data informasi bahwa sebenarnya penyelidik tahu, tapi mereka masih mencari kesempatan yang tepat atau enggan atau takut. Oleh karena itu lebih baik diambil oleh mereka. Ya jelas itu dari tata cara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.